Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, rekan-rekanku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan sama-sama melihat pidato Bapak Presiden yang baru kita, yaitu Bapak Prabowo. Kemarin beliau baru saja dilantik dan semoga beliau diberi kekuatan dan kesanggupan untuk mengemban amanah yang luar biasa. Sekitar 290 juta manusia yang berada di bawah tanggungan beliau. Umar bin Abdul Aziz dulu ketika dilantik, ya beliau meneteskan air mata karena membayangkan betapa beratnya seorang pemimpin negara. Begitu banyak rakyat yang ditanggung oleh beliau. Semoga Bapak Prabowo diberi kekuatan. Baik, rekan-rekan, kita akan mengkaji sebenarnya seberapa sesuai pidato beliau yang luar biasa kemarin tuh. Pidatonya cukup panjang ya teman-teman, tapi kali ini tidak sempat untuk bahas panjang. Mungkin ya 5 menit pertama saja, atau pokoknya kalau kita nanti dapat tiga kesesuaian dengan Al-Quran, maka kita sudahi saja ya. Nanti mungkin akan dibuat video selanjutnya. Karena di HP saya yang terbatas ini, batas pembuatan video cuma paling banyak tuh 30 menit ya. Karena HP-nya sangat terbatas. Oke, kita langsung saja lihat pidato beliau yang luar biasa kemarin itu. Ya, kita skip saja langsung ke inti pidato ya. Tidak perlu kita putar dari sapa menyapa, karena sapaannya sangat panjang, banyak sekali yang disapa, mulai dari seluruh presiden sebelumnya, wakil presiden sebelumnya, pejabat, lalu duta besar dan sebagainya. Oke, kita mulai dulu. With your presence in our moment of constitutional sovereignty. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa ya, luar biasa. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Oh, luar biasa. Ini luar biasa dengan sangat sesuai dengan Al-Quran ya. Jadi beliau mengatakan, kita ulang sekali lagi ya biar lebih jelas. Kami akan pilih kami. Aduh, iklan dulu. ExxonMobil can help. We're working on solutions for our business. We can also help other industries. Heavy industry with low emissions. Let's deliver. Kita ulang ya. Termasuk mereka-mereka dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Wow, ini luar biasa ya. Dan ini memang prinsip keadilan yang paling paripurna. Dan ayat Al-Quran yang sejalan dengan ini teman-teman ya. Ada ayat Al-Quran tentang keadilan yang sangat sejalan dengan pernyataan beliau ini. Dan ayat Al-Quran ini setahu saya ya, saya pernah baca, ini dipajang di Fakultas Hukum di Harvard University, ya, salah satu universitas nomor 1 di dunia yang ada di Amerika Serikat. Jadi di situ banyak dikutip ungkapan-ungkapan dari berbagai tokoh, dan menariknya juga dikutip juga ayat tentang keadilan terhadap seluruhnya, bahkan terhadap lawan. Ya, bagaimana bunyi ayatnya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah qawwam, ya, penegak atau yang memenuhi, yang menegakkan dan memenuhi lillah, untuk Allah. Maksudnya apa? Memenuhi kebenaran untuk Tuhan, untuk Allah. Syuhada bil qist, menjadi orang-orang yang memberikan kesaksian atau bukti bil qist, dengan keadilan. Nah, ini yang menarik kata kuncinya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan jangan sampai ketidaksukaanmu kepada kepada suatu kaum, syana'anu qaumin itu ketidaksukaan kepada seseorang. Ya, misalkan kita misalkan lagi berada di lingkungan atau pesantren Muhammadiyah, lalu ada pegawai yang latar belakangnya berbeda, misalkan NU atau bahkan minoritas atau bahkan non muslim, jangan sampai la yajrimannakum syana'anu qaum, jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap kelompok yang berbeda atau kelompok manapun itu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya, membuatmu tidak berbuat adil. Nah, sama dengan Pak Prabowo ini. Beliau bilang bahkan yang tidak memilih beliau pun akan menjadi kepentingan beliau untuk disejahterakan. Ini luar biasa. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itulah yang lebih dekat dengan takwa. Nah, luar biasa nih teman-teman. Karena dalam Islam yang menjadi pembeda di antara manusia itu bukan gelar atau bukan jabatan, bukan harta, bukan pula banyak-banyakan wirid atau dan sebagainya, tapi takwa. Dan takwa itu tidak terlihat. Dan salah satu indikator takwa, kata ayat ini, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adil lah, karena berbuat adil itulah yang lebih dekat kepada takwa. Jadi indikator takwa yang paling dekat menurut ayat ini adalah keadilan. Jadi kalau ada orang mengaku ulama, mengaku ahli agama yang luar biasa, punya pesantren, punya jamaah yang banyak, tapi dia tidak bersikap adil, maka di mata Allah derajat beliau ini jadi lebih rendah, karena derajat yang diakui oleh Tuhan adalah takwa, dan takwa itu tidak terlihat, ya, tidak terlihat dari yang nampak, misalkan banyak pengikutnya atau besar pesantrennya atau bagaimana, ya. Jadi takwa itu tidak terlihat. Bisa jadi seorang anak pemulung, anak petani, dia lebih rajin sholatnya atau setiap sepertiga malam bangun, itu luar biasa. Itulah indikator kemuliaan seseorang di mata Tuhan itu takwa, dan takwa itu tidak terlihat. Dan ayat ini menekankan bahwa keadilan lah yang menjadi salah satu faktor penentu ketakwaan. Dan Pak Prabowo di sini sangat sejalan dengan ayat ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Apalagi ayat selanjutnya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi kita harus tahu pesan utama dari ayat ini adalah bahwa jangan sampai ketidaksukaan kita kepada seseorang atau kepada suatu kelompok atau kepada siapapun membuat kita jadi tidak berlaku adil kepada dia. Itu paling penting. Makanya saya sering mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh semesta. Seluruh semesta itu artinya apa? Kawan maupun lawan. Nah, kita sudah bisa lihat dari Pak Jokowi dan Prabowo kemarin. Ketika Pak Prabowo kalah, Pak Jokowi mengangkat beliau sebagai menteri. Itu kasih sayang bagi kawan maupun lawan. Nah, nanti Pak Prabowo juga kalau misalkan beliau berkenan, nanti Pak Anies dan Pak Ganjar juga diberi jabatan. Meskipun nanti ada kontroversi, kalau bisa ada salah satu yang jadi oposisi, jangan berada di pemerintahan biar bisa mengawasi dengan lebih baik. Tapi saya menyayangkan kenapa Pak Anies tidak jadi menteri, ya. Harusnya beliau punya kapasitas yang luar biasa, minimal menteri luar negeri. Ya, oposisi cukup Pak Ganjar dan PDIP-nya yang luar biasa. Ya, saya sangat mengagumi beliau, Pak Ganjar dan PDIP. Dan sudah cukup kuat PDIP dan Pak Ganjar untuk jadi oposisi karena punya banyak kursi di pemerintahan. Tapi kalau Pak Anies, beliau bukan siapa-siapa, orang biasa. Harusnya Pak Prabowo mengangkat beliau sebagai menteri luar negeri karena beliau punya skill dan kapabilitas yang sangat mumpuni dalam hal diplomasi internasional. Tapi tidak apa-apa, itu hak prerogatif presiden. Dan saya mengagumi pidato beliau di sini, sangat sejalan dengan ayat Al-Quran. Oke, kita lanjut ya.
Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolakan dunia tidak ringan. Ya, menarik Menteri. Saudara-saudara sekalian, kita paham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Ya, Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. oke, menarik ya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Wow, ya, Saya luar selalu biasa ya. Jadi beliau menekankan bahwa kita harus berani, meskipun tantangannya tidak ringan. Teman-teman, kalau kita lihat dunia sekarang sedang terancam dengan perang dunia ketiga. Iya. Dan kalau kita baca buku War is a Racket, kalau tidak salah ya, baca. Itu yang nulis mantan jenderal atau bagaimana. Itu menarik sekali bahwa sebenarnya perang itu bisa saja hanyalah rekayasa dari elit, orang yang super kaya dan berkuasa di dunia. Bisa saja beliaulah yang menginisiasi adanya perang dunia ketiga misalkan, nanti yang akan kemungkinan besar terjadi melihat situasi global yang semakin parah. Ya, tantangan sekarang sangat luar biasa. Dan Pak Prabowo mengatakan kita harus berani. Tadi ya, kembali tentang perang, tantangan perang dan sebagainya. Menurut saya Indonesia harus menghindari perang. Jadilah golongan non-blok seperti dulu ya. Dalam hal ini, dalam hal politik perang, tidak apa-apa kita jadi dunia ketiga. Dunia ketiga itu maksudnya, kalau dalam perang atau politik, dunia ketiga itu ya bagus-bagus saja, karena dia berarti dunia yang berada di non-blok gitu ya, di tengah-tengah, dia tidak ikut perang. Tapi kalau dalam hal ekonomi, dunia ketiga itu jadi masalah, karena dunia ketiga itu jadi pemasok tenaga kerja, seperti video pertama yang saya sebutkan ya. Nah, jadi beliau mengatakan kita harus berani, dan saya sangat mengagumi Pak Hendro Priyono. Beliau bisa dibilang otaknya intelijen Indonesia. Dan Indonesia terbukti terakhir 98 kita tidak pernah lagi ada gonjang-ganjing, perang dan sebagainya. Sudah lumayan stabil, dan itu berarti keberhasilan intelijen Indonesia. Ya. Terakhir perang mungkin perang apa itu ya, 2000 sekian ya, 2000 pokoknya di bawah 2004 atau 2003 itu perang Ambon atau perang Sampit, dan itu pun belum bisa disebut perang, mungkin cuma sekedar kerusuhan. Ya, bedanya perang itu korban jiwanya lebih banyak daripada kerusuhan. Nanti coba di cross check, pengetahuan saya terbatas jadi ini sependek yang saya tahu seperti itu. Dan itu berarti apa? Indonesia ini punya intelijen yang luar biasa seperti Pak Hendro Priyono. Dan ketika misalkan Indonesia ini berada di tengah konflik global, lalu dia berhasil menjaga ketenangan, dan yang luar biasanya kita harus tahu bahwa Indonesia sempat menjadi target untuk dibuat rusuh. Kenapa? Karena Indonesia berusaha untuk mengajukan ke pengadilan dunia agar nikel itu diekspornya bukan lagi dalam kondisi mentah, tapi dalam kondisi sudah jadi, sehingga si perusahaan-perusahaan luar negeri yang mau mengembangkan nikel itu harus bikin perusahaannya di Indonesia agar Indonesianya juga ikut kaya. Nah, tapi ini tidak disukai oleh negara-negara barat karena ya katanya melanggar dan sebagainya. Intinya mereka tidak mau negara kita jadi negara maju. Itu dia masalahnya. Makanya Indonesia sempat menjadi target intelijen luar negeri untuk dibuat rusuh dan sebagainya. Tapi lagi-lagi karena kekuatan intelijen Indonesia di bawah kepemimpinan Hendro Priyono, Bapak Hendro Priyono, dan mungkin Pak Budi Gunawan ya. Itu akhirnya Indonesia bisa bertahan. Luar biasa.
Indonesia punya kekuatan yang luar biasa dalam hal strategi, intelijen dan sebagainya. Meskipun kita diserbu oleh Barat tadi dalam hal nikel ya, atau dalam hal semua komoditi lain, kita itu diserbu sebenarnya. Karena banyak negara yang tidak mau kita maju, sehingga kita janganlah mengekspor bahan mentahnya saja. Janganlah mengekspor bahan yang sudah jadi, kita harus mengekspor bahan mentah saja biar mereka merasakan keuntungan lebih besar, sehingga kita tidak ada untungnya, dikit untungnya. Kayaknya Prabowo Gibran ini luar biasa. Dia sudah sangat sejalan dengan visi misi kemajuan Indonesia. Sebentar teman-teman, laptopnya lowbat, jadi saya ambil cas dulu ya. Apa ini dia? Ya, kembali bahwa beliau tadi mengatakan kita harus menjadi bangsa yang berani. Ya, dan memang teman-teman, ayat Al-Quran juga mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, janganlah kalian bersikap lemah. Tahinu itu lemah, putus asa. Ya, depresi boleh, saya juga pernah depresi. Bayangkan, saya baru masuk kuliah, almarhum bapak saya dipanggil oleh Allah. Itu tantangan yang luar biasa. Saya punya 5 saudara laki-laki semua. Ibu saya cuma seorang guru. Ya, jadi saya pun stres waktu itu, depresi 3 bulan lebih atau bahkan 6 bulan saya juga nangis. Tapi kata ayat ini apa? Wala tahinu, janganlah kamu lemah. Wa antumul a'launa, karena kamu itu lebih tinggi, lebih kuat. In kuntum mu'minin, karena kamu punya keimanan. Jadi orang beriman tuh harusnya tidak boleh terlalu lama depresi, atau tidak boleh lemah, tidak boleh pesimis. Ya. Wala tahinu wala tahzanu, janganlah bersedih. Makanya kemarin saya bilang salah satu ciri wali adalah sesuai ayat Al-Quran ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut dan dia tidak punya rasa sedih. Ya. Saya sekarang sedang mengusahakan itu, di balik ujian seberat apapun, hindarilah rasa takut dan rasa sedih agar kita merasa kedekatan dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, insya Allah takut dan sedih itu bisa luntur dengan sendirinya. Ya, tadi ya kembali kita harus berani, kata Pak Prabowo. Dan Al-Quran juga mengatakan janganlah kamu takut, jangan lemah, jangan sedih. Wa antum la'alaun, karena kamu lebih kuat, lebih tinggi. Ya, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Nah, oh iya, saya harus merespon ya video Bapak dosen Mufli Hasbullah yang mengkritik saya. Katanya saya gegabah ketika mengucapkan khabar sodik itu adalah asumsi. Nanti kita kaji, insya Allah besoklah kita buat video. Hari ini tidak sempat karena saya harus ke Jakarta ketemu dosen untuk membahas sidang tesis. Insya Allah tesisnya sudah selesai, tapi kemungkinan sidangnya ditunda ke tahun depan. Tapi saya harus mengusahakan semoga bisa bulan ini, karena banyak sekali masalah ketika harus ditunda. Wah, saya berdoa semoga Allah memberi kemudahan. Ya, kembali tadi ya. Kita harus berani, kata Pak Prabowo. Al-Quran juga mengatakan kita harus berani karena kita punya keimanan. Ya. Dan Pak Prabowo di sini jelas sekali arahnya adalah tantangan-tantangan global, di mana negara-negara yang sudah maju tidak mau Indonesia maju, punya penghasilan yang besar, karena mengharuskan negara-negara barat itu bikin perusahaannya di Indonesia agar yang diekspor keluar itu adalah bahan yang sudah jadi. Ya, jadi Indonesia tidak mau lagi mengekspor barang mentah, dan itu akan menambah pendapatan negara jauh lebih besar. Dan saya sangat sepakat dengan itu. Dan kita harus berani, kata Pak Prabowo, lawan semua tantangan, tekanan-tekanan global, tekanan manapun kita harus lawan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah takut, janganlah lemah, jangan sedih, karena kalian lebih tinggi kalau kalian punya iman, kata Al-Quran. Luar biasa, dalam hal ini sejalan. Oke, satu kesesuaian lagi baru kita sudah ya, karena ini sudah 20 menit videonya. Mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Memang kalau kita sudah berani, insya Allah rezeki akan datang dari mana saja. Tadi kembali ke cerita pribadi saya. Jadi saya juga sempat depresi, ya, bahkan bapak saya juga meninggal ketika saya baru kuliah.
Dan yang luar biasa juga tekanan selanjutnya atau kesedihan selanjutnya adalah ketika anak pertama saya juga meninggal ketika punya penyakit bawaan ya, emang penyakitnya dari lahir, penyakit jantung. Dan anak pertama saya meninggal ketika usia 15 bulan. Sama, berbulan-bulan juga saya sedih, depresi, merasa lemah. Tapi memang kalau kita lihat ayat Al-Quran itu menanamkan keberanian. Dan janganlah terlalu lama-lama untuk sedih, depresi dan sebagainya. Karena ketika kita sudah punya keimanan, insya Allah kita bisa bangkit dengan cepat. Nah, sama dengan Pak Prabowo, berani, lawan. Di tengah tekanan global, tekanan yang ingin negara kita tidak maju tadi, harus berani, penuh tantangan. Ya. Sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, Ya. penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita paham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus paham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita, dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik, Masya Allah. berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Luar biasa. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita... Oke, saya kira videonya sudah terlalu panjang. Jadi mungkin yang tadi saja ya, yang ketika beliau mengaitkan perjuangan rakyat kecil, wong cilik untuk negara, dan itu luar biasa. Beliau di sini menekankan bahwa kita harus berpihak kepada petani dan nelayan dan rakyat-rakyat kecil. Dan itu sangat sejalan dengan Al-Quran, teman-teman. Ya, saya alhamdulillah sejak kuliah di Bandung itu mengenal Nahdlatul Ulama ya, organisasi NU. Meskipun bapak saya sebenarnya berasal dari keluarga NU, tapi karena beliau latar belakangnya ekonomi dan ilmu umum, jadi beliau tidak terlalu religius ya. Tapi latar belakang beliau NU, karena ketika saya pulang ke Pangkep itu ya saya juga kaget, sholat subuh itu ada kunutnya, karena di lingkungan saya di Makassar tuh tidak ada seperti itu. Tapi ketika pulang kampung ke kampungnya bapak, di situ saya mengenal NU pertama kali. Ada kunut ketika subuh, lalu ada yasinan di malam Jumat, ada barzanjian. Nah, tapi pengenalan saya yang paling utama tentang NU adalah ketika di Bandung, karena sahabat-sahabat saya semuanya NU. Di situ kita mengamalkan NU, guru-guru saya juga NU, dan yang luar biasanya saya sangat mengagumi ajaran di NU itu tentang tawasul. Ya, jadi tawasul itu kita mengambil satu surat yang kita suka dalam Al-Quran untuk sebagai perantara agar kita bisa dekat dengan Tuhan, dan itu luar biasa.
Dan saya sampai sekarang mengamalkan itu. Saya sering bertawasul dengan surat Al-Balad, teman-teman. Ya, Al-Balad itu luar biasa. Dia adalah surat yang mengutamakan tentang kenegaraan, nasionalisme. Dan yang menariknya di sana ada ayat tentang yang sejalan dengan Pak Prabowo. Yaitu kita harus berusaha membela rakyat-rakyat kecil. Ya, membela teman-teman kita yang sedang kesusahan. Ya. Di sana bunyinya seperti ini. Alam yaj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Falaqatahamal 'aqabah. Nah, di situ sebenarnya arti ayatnya seperti ini. Fala iqatahamal 'aqabah. Manusia itu tidak mau melalui jalan yang sulit. Al-'aqabah itu jalan yang sulit. Jalannya daki yang sulit. Jadi manusia itu tidak mau. Ini meskipun bentuknya informasi khabari bin nafi, ya bin nafi, khabarian bin nafi, dia informasi yang ada huruf nafinya, ada huruf tidaknya, ada huruf negasinya. Ya. Tapi dia sebenarnya bermakna perintah. Insya'iyatun makna. Jadi dalam tafsir atau dalam ilmu bahasa ini sejalan juga dengan tesis saya. Ada lafaz-lafaz di Al-Quran yang dia itu khabariyatun lafzan, bentuknya itu informasi, tapi sebenarnya insya'iyatun ma'nan. Dia itu bermakna perintah. Ya, contohnya misalkan ya gampang sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini kan informasi. Dan harusnya ini ambigu. Harusnya kalau memang ini adalah firman Tuhan, harusnya dia menggunakan kata ganti aku. Jadi alhamdulillah Rabbil alamin. Bukan alhamdulillah, karena Allah yang berbicara. Harusnya dia menggunakan kata ganti aku. Tapi digunakan kata ganti ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya dia bermakna perintah sebenarnya. Inilah khabariyatun lafzan, bentuknya informasi secara lafaz, tapi insya'iyatun ma'nan. Dia bermakna perintah secara makna. Kita diperintahkan untuk selalu memuji Tuhan. Nah, sama dengan fala iqtahamal 'aqabah. Manusia itu tidak mau mendaki jalan yang sukar. Nah, ini sebenarnya khabariyatun lafzan, bentuknya informasi, tapi insya'iyatun ma'nan. Sebenarnya ini adalah perintah biar kita mau mendaki jalan yang sukar itu, berusaha sekuat tenaga. Ya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Apa jalan yang sulit itu? Fakku raqabah. Fakku raqabah itu memotong belenggu. Raqabah itu belenggu ya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan anjing lalu kita rantai lehernya, nah itulah yang disebut raqabah. Nah, fakku raqabah itu kita harus memotong belenggu itu. Maksudnya apa? Kita harus memotong belenggu-belenggu kesulitan kepada teman-teman kita yang sedang kesulitan. Iya. Apalah lanjutan ayatnya? Fakku au ita'amun. Nah, ini kan lanjutannya seperti ini. Ini jadi kadang-kadang ada ayat yang menafsirkan ayat sebelumnya. Fakku raqabah. Potonglah belenggu itu, hancurkanlah belenggu itu. Apa belenggu itu? Fakku raqabah au ita'amun fi yaumin dzi masghabah. Yaitu apa? Memberi makan di tengah kesulitan, di hari yang sulit. Maksudnya ya, hari yang sulit itu bisa saja setiap hari bagi teman-teman kita yang pengangguran. Bukan saja saat corona atau saat apa ya. Setiap hari bagi teman-teman kita yang miskin itu bisa jadi adalah au ta'amun fi yaumin dzi masghabah. Yaumin dzi masghabah, hari yang sulit. Yatiman dza maqrabah. Orang-orang yatim yang dza maqrabah, punya hubungan kekerabatan dengan kita. Makanya di Bugis ya, itu banyak sekali budaya untuk mengangkat anak yatim yang punya hubungan keluarga. Ya, salah satunya nenek saya juga dulu mengangkat satu orang anak dari yatim yang berada di desanya sebagai anak karena mungkin masih punya kekerabatan. Ya, itu adalah hal yang lumrah. Enggak cuma di Bugis, di Jawa juga sama. Jadi yatiman dzat maqrabah. Angkatlah anak yatim yang ada punya kekerabatan denganmu. Apalagi au miskinan dza matrabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Ya, au miskinan dza matrabah. Dan orang miskin yang punya matrabah, kesulitan yang luar biasa. Sampai-sampai dia tidak bisa bertahan hidup dalam waktu lama. Nah, makanya pemerintah juga sudah ada program PKH ya, program keluarga harapan. Jadi orang yang betul-betul miskin ekstrim itu diberi uang saku 600.000 per bulan. Ini negara kita sudah sangat luar biasa, sudah sangat berpihak kepada orang miskin. Dan ini sejalan dengan Pak Prabowo bahwa fakku raqabah, hancurkanlah belenggu kesulitan yang ada di tengah masyarakat,
khususnya masyarakat Wong Cilik. Baik teman-teman, 3 poin saja hari ini, dan mungkin semoga kita bisa lanjutkan di video selanjutnya, tapi saya tidak tahu, semoga ada waktu ya. Semoga bisa segera sidang tesis ya, sayanya semoga bisa segera sidang tesis biar bisa lanjut bikin video lagi, menemani hari-hari teman-teman, memberi warna. Yang nggak tahu warnanya warna terang atau warna gelap. Bagi yang tidak suka mungkin akan jadi warna gelap, tapi bagi yang suka semoga aja menjadi warna yang indah ya, bagaikan pelangi yang berupa warna tapi memanjakan mata. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.